Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dip dimanapun berada, alhamdulillah kami baru saja ziarah ke makam salah seorang ulama yang masyhur berasal dari Natal. Beliau wafat tahun 1286 Hijriah, kira-kira tahun 1800-an. Beliau satu di antara sekian banyak para masaikh, orang-orang soleh, mungkin satu yang membuat tanah Natal ini kemudian Allah berkahi karena di sini banyak para ulama, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang berilmu. Satu di antaranya sebut Syekh Abdul Fattah. Saya bersama dengan salah seorang zuriat beliau, Pak Asrizal. Beliau tadi yang membawa kita semua untuk ziarah ke makam ini. Pak Asrizal boleh cerita soal Syekh Abdul Fattah? Baik, beliau ini adalah leluhur kami di Natal ini. Kebetulan kita keturunan dari Garasibu, Curiat ya. Jadi asalnya dari Minangkabau, yang tahu kita di cerita-cerita orang tua kita dari kerajaan Pagaruyung. Beliau ini sampai merantau ke Natal ini. Kemudian orang tuanya dulu buka lahan perkebunan di Kampung Sawah. Ada di situ Sumur Batu namanya. Sampai sekarang masih ada di situ. Kemudian dia menikah sama putri Natal ini. Menantu dia juga Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik yang mengajarkan mengaji sampai ke Spiro. Alif dan Ta, alif di bawah I, alif depan U. Sampai ke Spiro. Bahasanya sama. Bahasa Natal ini. Sampai ke Spiro. Maka di Spiro ada masjid tua itu, Masjid Syekh Abdul Malik. Saya tahu. Jadi Natal ini tahun 1800-an itu zaman keemasan Islam di Natal ini. Karena banyak syekh, banyak tempat mengaji di Natal ini. Yang mungkin sekarang udah banyak orang tidak tahu lagi. Nah itulah melalui lembaga adat kami gali lagi, kami telusuri lagi nih. Maka ketemulah makam Syekh ini, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghafur, dan banyak syekh yang ada di Natal ini kami gali lagi. Masuk sini Natal ini ada juriat Nabi, keturunan langsung Nabi. Yang datang ke Natal ini tahun 1300-an. Masehi. Ya Masehi. Yeah. Kuburannya di Bukit Kayu Batu sana. Syekh Ja'far Ma'din Al-Alawi. Kemudian ada Syekh Bakibila Al-Alawi, Said Bakibila Al-Alawi yang di Teluk Mambang. Ada dua juriat Nabi di Natal ini, 3 di Mendeling Natal ini, 2 di Natal, 1 di Pajabungan. Jadi istilah Natal bertuah itu gara-gara banyak syekh-syekh yang ada di Natal itu 1800-an itu, sehingga pun Inggris pun membombardir Natal ini tidak dapat. Iya, ternyata kalau kita membaca sejarah masuknya Islam pertama di Nusantara, itu sesuai dengan sejarah yang kita baca, jalurnya itu kan di Barus, dan mungkin dengan Natal ini menjadi satu bagian yang sama. Kira-kira begitu ya? Sama. Serambi Mekah. Baru Singkil Natal. Baru Singkil dan Natal. Natal. 3 daerah inilah Islam pertama masuk. Maka dikenal namanya Serambi Mekah. Maka dikenallah kemudian Natal dan Barus itu sebagai Serambi Mekah. Bang Asrizal, ini boleh tahu nih kenapa makam di sini ini kan cukup banyak saya lihat ini. Ya. Tidak hanya makam Syekh Abdul Fattah saja. Ya. Boleh dikasih informasi juga nih barangkali makam siapa saja yang ada di. Iya, ini anak cucu keturunan beliau lah. Anak cucu keturunan beliau. Termasuk adik-adik bapak saya kandung di situ makamnya. Jadi ini keturunan dia yang banyak di sini. Iya. Kemudian begini, karena beliau ini kita sebutlah sebagai orang soleh ya, sebagai syekh, guru, ulama zuhud, ulama yang zuhud. Mungkin ada peninggalan beliau dalam bentuk apa ya? Karomah.
ya, atau apa karomah kah, apa karya kah, atau mungkin ada gitu yang sampai hari ini masih dirasakan oleh keluarga? Ya, banyak lah pengajian-pengajian itu sampai sekarang kan masih ada. Oh, pengajian yang dulu beliau rintis sampai sekarang masih ada? Kemudian ada cerita yang melegenda di Natal ini. Beliau ini ya, punya karomah, lagi pangkas, terbakar Mekah, dia hilang dari tempat pangkas itu. Balik lagi udah terbakar rambutnya sebelah lagi. Itu cerita orang tua kita. Dia hilang. Pas dia pergi pangkas, tukang pangkasnya bingung, mana Syekh ini? Dia udah sampai Mekah. Pulang orang dari Mekah sana yang dulu kan berbulan-bulan pulang Mekah kapal laut. 3 bulan. Ada yang bilang, aku nampak saya itu memadamkan api di Ka'bah. Itu salah satu cerita yang melegenda sampai melegenda sekarang. lah sampai sekarang. Terlepas benar atau kemudian masih bisa didiskusikan, tapi yang pasti beliau orang soleh. Orang soleh. Beliau orang soleh. Karena sampai hari ini ternyata Natal ini meskipun kita sebutlah ya, masih menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian untuk pembangunan. Tapi hari ini juga menurut saya orang-orang soleh dari Natal ini juga masih banyak kan? Masih banyak, tapi udah jauh lah. Jauh ya? Jauh lah. Banyak yang jauh dari agama. Masjid banyak, tapi banyak kosong. Banyak kosong ya. Dan itu yang saya kira juga perlu menjadi atensi kita ya. Tanah yang bertuah ini, yang dulu pernah lahir para ulama, para penyiar Islam pada zamannya. Dan insya Allah ke depan kita berharap tentu saja akan lahir kembali para masyayikh yang kelasnya sama kayak Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Ghafur, Syekh Abdul Malik, dan masyayikh yang lainnya. Kebetulan Bang Asir Jalani juga salah seorang tokoh adat di sini. Ada upaya khusus Bang untuk melestarikan makam-makam para masyayikh kita di sini? Ada. Kami di lembaga adat lagi menggali mana makam-makam yang dulu ditinggalkan, orang nggak tahu. Sekarang udah lagi menggali, jadi makanya generasi kami ini terkejut, banyak sekali Syekh di Natal ini. Kenapa abang-abang senior-senior kita tidak pernah menceritakan ya? Tidak memperbaikinya. Tapi mungkin itulah jalan Tuhan, jalan Allah. Masa kami inilah baru baru terbuka lagi nih. Jadi murid-murid beliau ini tersebar ini seluruh pantai barat nih, sampai ke Sengkuang, sampai ke Tamang, semua murid-murid dia. Sampai ke Mandeling. Ada bantuan pemerintah juga Bang untuk memperbaiki atau menata makam-makam sampai sana belum. Sampai hari ini belum ada ya? Cuma inilah pagar ini masuk APBD nih, pagar ini yang diusulkan dulu ini pagar. Kemudian ada jalan tapi udah hancur. Ada apa Impak Bang Ramli, jalan ini yang kemarin ini Bang Ramli itu yang bangun. Kebetulan saya juga dulu disuruh Bang Ramli ngurusnya. Iya. Baik, barangkali cukup ya Bang cerita soal Syekh Abdul Rauf dari Natal. Syekh Abdul Fattah dari Natal. Syekh Abdul Rauf juga ada di sini ya? Ada, sebelahnya. Ada di sebelahnya. Saya hanya ingin menyampaikan begini, pemerintah punya tanggung jawab untuk melestarikan semua situs dan benda-benda cagar budaya yang punya nilai historis dan sejarah. Untuk memperkuat argumentasi bahwa Islam itu memang masuk dari pesisir pantai barat ini, Sumatera, saya kira semua pihak, terutama pemerintah, harus memberikan atensi yang serius, merawat semua situs-situs sejarah yang di dalamnya ada makam dan bentuk-bentuk lain saya kira. Dari Natal, Kabupaten Mandailing Natal, calon ibu kota Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Kami menyampaikan dan berbagi cerita untuk kita semua. Informasi dari laman media juga ini, bahwa ternyata Syekh Abdul Fattah inilah yang mula-mula mengajarkan cara membaca Al-Quran. Mohon maaf kalau saya salah, tapi yang pasti saya belajar ngaji kalau istilahnya di Medan dulu, dari mulai tahun 89, 90, usia 4 tahun, 5 tahun, dengan guru ngaji saya, kira-kira begini nih. Dan saya yakin bahwa itu pasti bersumber dari beliau, walaupun kemudian diajarkan lewat muridnya yang lain, muridnya turun, dan sampai ke saya. Dulu ngajinya begini, alif da te a, alif bawa i, alif depan u, a, i, u. Ternyata benar, ini ilmu beliau. Karena kemudian sampai kepada saya pelajaran itu, saya yakin semua kebaikan dan jariah itu terus mengalir ke beliau bagi semua orang yang kemudian belajar Al-Quran lewat metodologi yang
beliau sampaikan. Sebuah cara belajar yang sederhana tapi kemudian ingat sepanjang hayat. Dulu kalau ngaji salah aja, ada cambuk di sebelah kiri atau rotan atau apa, guru kita atau lidi. Kalau salah depannya, salah bawahnya, salah atasnya. Kadang-kadang ada yang pakai logat Padang. Alif dateh A, alif di bawah I, alif di depan U, begitu. Tapi mungkin masing-masing orang punya karakter karena murid beliau tersebar di semua tempat. Tapi yang pasti asal muasal cara belajar itu, metodenya kalau saya tidak salah disebut sebagai metode Baghdadiyah kalau saya tidak salah. Itu berasal dari Syekh Abdul Fattah. Semoga Allah mengampuni beliau, melapangkan kuburnya, dan mengumpulkannya bersama para orang-orang soleh, para nabi, para anbiya, dan kita pun insya Allah membersamai beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.